Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini kita akan membahas tokoh leluhur Raja-Raja Majapahit yang jenis kelaminnya sering diperdebatkan. Dia adalah Dyah Lembutal. Ada yang mengatakan Dyah Lembutal adalah ayah dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Ada juga yang mengatakan bahwa Dyah Lembutal adalah ibu Raden Wijaya. Mana yang benar, itu akan kita bahas dalam video kali ini. Baik teman-teman, kita langsung pada pembahasan. Saya pribadi pertama kali mendengar nama Lembutal saat masih SD. Saya mendapat cerita dari bapak saya bahwa pendiri Kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya dan ayahnya bernama Lembutal. Kemudian pada saat SMA, saya membaca buku Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya tulisan Profesor Slamet Mulyono. Dalam buku ini disebutkan bahwa nama Dyah Lembutal bersumber dari KKW Nagarakertagama Pupuh 46 bait kedua dan Pupuh 47 bait pertama, yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Karena Bathara Wisnu dengan Bathara Narasingamurti akrab tingkat pertama, Narasinga menurunkan Dyah Lembutal, sang perwira yudha, dicandikan di Mireng dengan arca Buddha. Dyah Lembutal itulah Bapak Baginda Nata. Kemudian setelah umur saya bertambah, saya berkenalan dengan dunia internet dan saya mendapatkan informasi yang mengejutkan. Disebutkan dalam naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara atau yang lazim disebut naskah Wangsakerta, bahwa Dyah Lembutal adalah ibu dari Raden Wijaya. Adapun kutipannya sebagai berikut. Dening Prabu Jaya Wisnuwardana, Rakren Jayadharma Pinanigraha lawan Kulawandanira, yata Dewi Singamurti ngaranira yata putrining Mahisa Campaka. Mituhu Sang Mahakawijawa, ikang Dewi Singhamurti ngaranira Dyah Lembutal. Saking pakurenira Dewi Singamurti lawan Rakrian Jayadharma, manak tasira Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Hanapwa Rakrian Sunu Jayagiri, Sang Jayadharma tan kawenangan dumadi Raja Sunda, Ibumi Jawa Kulwan. Karana rasika pecah rikala ramanira tatan ngangemasi. Matangyan sira Dewi Singhamurti lawan putranira yatiku Raden Wijaya. Kalararai wangsuling bumian nagaranira, hurip lawan Rama Tuhanira Mahisa Campaka. Jadi kalau menurut naskah Wangsakerta silsilahnya seperti ini. Mahisa Campaka memiliki putri bernama Dewi Singamurti yang juga bernama Dyah Lembutal. Kemudian Dyah Lembutal ini dinikahkan dengan Pangeran Sunda bernama Rakrian Sunu Jayagiri atau Rakrian Jayadharma, putra dari Prabu Guru Dharmasiksa. Dari perkawinan itu lahirlah seorang putra bernama Raden Wijaya atau nama panjangnya Nararya Sanggrama Wijaya. Nah, Rakrian Jayadharma ini adalah putra mahkota Kerajaan Sunda. Dia meninggal ketika ayahnya masih hidup, sehingga Dyah Lembutal yang sudah menjadi janda kembali ke negerinya yaitu Kerajaan Singasari bersama Raden Wijaya saat masih kecil, hidup bersama Mahisa Campaka. Nah, tentu saja berita dalam naskah Wangsakerta yang mengatakan Dyah Lembutal seorang wanita itu menimbulkan pro kontra di antara para pemerhati sejarah. Ada yang tetap meyakini bahwa Dyah Lembutal seorang laki-laki dan ada yang meyakini bahwa Dyah Lembutal seorang wanita. Mereka yang meyakini Dyah Lembutal seorang laki-laki berpegang pada naskah Nagarakertagama terjemahan Profesor Slamet Mulyono. Di sini disebutkan bahwa Dyah Lembutal di sini seorang perwira yudha, seorang yang mahir dalam peperangan. Dan pujian seperti ini pantasnya memang ditujukan untuk seorang laki-laki. Ditambah lagi, Dyah Lembutal dicandikan di Mireng dalam wujud arca Buddha. Kemudian dalam adat tradisi Jawa, seseorang yang memiliki nama depan lembu biasanya seorang laki-laki. Misalnya dalam sastra Jawa kuno ada tokoh bernama Lembu Sora, ada Lembu Nala, kemudian Lembu Ampal. Sedangkan dalam sastra Jawa Baru ada Lembu Ami Luhur, Lembu Ami Joyo, Lembu Ami Seno, Lembu Ami Sani, semuanya laki-laki. Juga dalam pewayangan ada tokoh bernama Lembu Suro, itu juga seorang laki-laki. Lalu bagaimana dengan Lembu Andini? Bukankah Lembu Andini berkelamin perempuan? Nah, kalau Lembu Andini itu bukan manusia. Lembu Andini maksudnya adalah sapi bernama Andini. Jadi namanya cuma Andini saja, sedangkan lembu itu adalah spesiesnya. Berbeda dengan Lembutal. Lembutal ini adalah nama diri. Dan sama seperti tokoh-tokoh lain yang bernama depan lembu, semuanya adalah laki-laki. Sementara itu, mereka yang meyakini Lembutal seorang perempuan berpendapat demikian. 1. Lembutal memakai gelar Dyah. Dyah itu biasanya dipakai sebagai nama perempuan, contohnya Dyah Permatasari, Rike Dyah Pitaloka, itu adalah nama-nama perempuan. Jadi Dyah Lembutal itu seorang perempuan. Yang kedua, mereka menolak terjemahan Profesor Slamet Mulyono yang tidak disertai teks aslinya. Mereka lebih percaya pada terjemahan Profesor Ketutriana yang berbunyi sebagai berikut. Dengan Sri Narasingamurti, ayah Dyah Lembutal yang terpuji, pemberani dalam pertempuran diabadikan di Mireng dalam wujud arca Buddha. Dyah Lembutal berputra Baginda Raja Kertarajasa Jayawardhana. Jadi dalam terjemahan Profesor Ketutriana tidak ada kalimat Dyah Lembutal itulah Bapak Baginda. Sedangkan di sini, menurut para pendukung naskah Wangsakerta,
Yang dipuji sebagai pemberani dalam pertempuran itu bukan Dyah Lembutal, melainkan pujian untuk Sri Narasingamurti. Karena kalimatnya berbunyi Sri Narasingamurti ayah Dyah Lembutal. Itulah yang pemberani dalam pertempuran. Dan dicandikan di Mireng dalam wujud arca Buddha, yang dimaksud adalah Sri Narasingamurti. Alasan yang ketiga, Raden Wijaya dalam prasasti Kudadu disebut sebagai Narasingamurti Sutatmaja. Artinya ialah cucu dari Narasingamurti. Hal ini melahirkan tanda tanya mengapa kok yang disebut adalah nama kakeknya bukan nama ayahnya. Para pendukung naskah Wangsakerta menduga bahwa Raden Wijaya tidak mau mengakui bahwa ayahnya berasal dari Sunda. Sehingga yang disebut adalah nama kakeknya, yaitu Mahisa Campaka alias Narasingamurti. Alasan yang keempat, mereka yang meyakini Dyah Lembutal seorang wanita menggunakan Pararaton sebagai rujukan. Dalam naskah Pararaton disebutkan bahwa Mahisa Campaka alias Narasinga berputra Raden Wijaya, atau yang disebut juga Harsa Wijaya. Jadi, Dyah Lembutal sama sekali tidak disebut dalam naskah Pararaton. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Raden Wijaya sengaja menyembunyikan nama ibunya yang menikah dengan Pangeran Sunda, sehingga Raden Wijaya langsung disebut sebagai putra Mahisa Campaka, seolah-olah nama Dyah Lembutal dihilangkan. Alasan yang kelima, yaitu dalam Babat Tanah Jawi. Disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Majapahit bukan Raden Wijaya, melainkan Raden Sesuruh. Ini sudah sering kita bahas dalam video sebelumnya bahwa Kerajaan Majapahit itu ada dua versi, yaitu versi Purbakala yang bersumber dari prasasti dan rontal kuno, dan versi 2 yang berasal dari sumber tradisional, yaitu naskah-naskah babat tulisan para pujangga era dinasti Mataram. Dalam versi tradisional, pendiri Kerajaan Majapahit bukan Raden Wijaya tetapi Raden Sesuruh, dan Raden Sesuruh disebut sebagai putra dari Prabu Sri Pamekas, raja terakhir Kerajaan Pajajaran di Tanah Sunda. Jadi menurut naskah Babat Tanah Jawi dan sejenisnya, pendiri Kerajaan Majapahit yaitu Raden Sesuruh berasal dari Sunda, dan ini disamakan dengan Raden Wijaya dalam naskah Wangsakerta yang juga berasal dari Sunda. Baik teman-teman, itu tadi sekilas adu pendapat antara dua kubu, yaitu kubu yang meyakini Dyah Lembutal seorang laki-laki melawan kubu yang meyakini Dyah Lembutal seorang wanita. Kubu yang meyakini Dyah Lembutal laki-laki berpegang pada Nagarakertagama terjemahan Profesor Slamet Mulyono bahwa Dyah Lembutal seorang perwira yuda yang setelah meninggal didharmakan dalam wujud Buddha. Sedangkan kubu yang meyakini Dyah Lembutal perempuan berpegang pada Nagarakertagama terjemahan Profesor Ketutriana yang seolah mengatakan bahwa yang dipuji sebagai pemberani dalam pertempuran dan diwujudkan sebagai Buddha adalah Narasingamurti, bukan Dyah Lembutal. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan berusaha netral, saya tidak akan pakai terjemahan Profesor Ketutriana, saya juga tidak akan pakai terjemahan Profesor Slamet Mulyono, melainkan saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama menerjemahkan kembali kutipan teks Nagarakertagama tersebut dengan menggunakan rujukan Kamus Jawa Kuno yang disusun oleh P.Y. Zoetmulder dan juga ada Kamus Jawa Kuno yang disusun oleh L. Mardiwarsito. Oke, mari kita mulai. Di sini kita akan fokus pada kalimat yang berbunyi lawan Sri Narasinghamurti Awekari Dyah Lembutal Susrama. Lawan Sri Narasinghamurti artinya serta Sri Narasinghamurti. Aweka dari kata dasar weka yang dalam bahasa Jawa kuno artinya anak. Aweka artinya mempunyai anak atau menurunkan. Di sini awalan A dalam bahasa Jawa jangan dirancukan dengan awalan A dalam bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Sanskerta A artinya tidak atau bukan. Misalnya, asura lawan kata dari sura, adharma lawan kata dari dharma, abaya lawan kata dari baya. Sedangkan dalam bahasa Jawa kuno, awalan A itu justru bermakna mempunyai atau memiliki. Contohnya, agawe mempunyai kegiatan, akarya mempunyai pekerjaan, aweka itu artinya mempunyai anak. Ri Dyah Lembutal, ri adalah kata penghubung. Kemudian sesudah nama Lembutal ada kata susrama. Susrama di sini artinya adalah gagah berani, tangguh, sangat hebat ya. Nah, kata kuncinya adalah kata susrama ini. Susrama menempel di Lembutal. Jadi Lembutal seorang susrama, seorang yang gagah berani. Kalau di terjemahan Profesor Ketutriana tertulisnya Dyah Lembutal yang terpuji. Sedangkan dalam terjemahan Profesor Slamet Mulyono, kata susrama dilewati, tidak diterjemahkan. Selanjutnya adalah kata Sang Wirenglaga, artinya yang pahlawan dalam pertarungan. Sang Dinarma Rimireng, yang didharmakan di Mireng. Bodha Pratista Pageh, dikukuhkan, didirikan Arca Buddha. Maksudnya Arca Buddha sebagai perwujudan Dyah Lembutal. Jadi bukan perwujudan Narasinghamurti. Kenapa? Karena Narasinghamurti sudah dibahas dalam Pupu 41 bait keempat yang menyebutkan bahwa Sri Narasinghamurti didharmakan di Kumitir. Jadi jelas ya, yang didharmakan di Mireng itu adalah Dyah Lembutal.
Karena Narasingamurti sudah dibahas di sini, Narasingamurti didharmakan di Kumitir. Jadi sebenarnya ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Candi Mireng sebagai pendarmaan Dyah Lembutal diperkirakan sama dengan situs Mireng yang ditemukan di Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Jelas ya, yang disebut gagah berani, yang disebut sebagai perwira dalam pertarungan itu adalah Lembutal, bukan Narasingamurti. Jadi bait ini adalah bait pujian untuk Dyah Lembutal. Dan dia diarcakan sebagai Sang Buddha. Kalau diarcakan sebagai Sang Buddha, jelas dia seorang laki-laki, bukan perempuan. Pertanyaannya, kalau Lembutal ini seorang laki-laki, kenapa dia memakai gelar Dyah? Bukankah Dyah itu gelar untuk perempuan? Nah, itu pendapat yang tidak benar. Pada era Jawa kuno, Dyah itu tidak hanya digunakan untuk perempuan, tetapi juga digunakan untuk laki-laki. Contohnya di sini jelas tertulis bahwa Raden Wijaya dalam Nagara Kertagama, dia ditulis Dyah Wijaya. Jadi, Wijaya ini seorang laki-laki, tapi dia juga memakai gelar Dyah, karena Dyah ini boleh digunakan laki-laki, boleh digunakan perempuan. Jadi teman-teman, kalau versi Nagara Kertagama silsilahnya itu seperti ini. Sri Ranggarajasa, pendiri kerajaan Tumapel, digantikan oleh putranya yang bernama Sang Anusanata. Sang Anusanata digantikan oleh putranya yang bernama Sri Wisnuwardana. Sri Wisnuwardana digantikan putranya yang bernama Sri Kertanagara. Sri Kertanagara memiliki 4 orang putri yang menikah dengan Dyah Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Adapun Dyah Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal, sedangkan Dyah Lembutal adalah putra dari Sri Narasingamurti, sepupu Sri Wisnuwardana. Nama ayah dari Sri Narasingamurti tidak disebut. Kalau kita cocokkan dengan Pararaton, nama ayahnya adalah Mahisa Wongateleng. Sedangkan Sri Ranggarajasa tadi dalam Pararaton disebut sebagai Ken Angrok. Jadi kesimpulannya, naskah Nagara Kertagama menyebut Dyah Lembutal sebagai laki-laki, bukan perempuan. Naskah ini selesai ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365 Masehi atau abad 14, sedangkan Dyah Lembutal hidup pada abad 13. Berarti Nagara Kertagama dan Dyah Lembutal selisih 1 abad dong. Apa tulisan Prapanca bisa dipercaya? Prapanca dan Dyah Lembutal memang hidupnya beda zaman, tapi Prapanca dengan jelas menyebut narasumbernya bernama Dang Acarya Ratnangsha, seorang pendeta sepuh yang sudah berusia lebih dari 1000 bulan. Dan itu berarti Dang Acarya Ratnangsha pernah mengalami hidup di era pemerintahan Sri Kertanagara Raja terakhir Singhasari yang satu generasi dengan Dyah Lembutal. Dengan demikian, Prapanca memperoleh informasi bahwa Dyah Lembutal seorang gagah berani, pahlawan dalam pertempuran, itu sumbernya dari Dang Acarya Ratnangsha. Lalu bagaimana dengan naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang menyebut Dyah Lembutal seorang wanita? Menurut keterangannya, naskah ini selesai disusun pada 1682 atau abad 17. Jadi selisih 4 abad dengan era kehidupan Dyah Lembutal. Lalu dari mana Pangeran Wangsakerta tahu bahwa Dyah Lembutal seorang wanita dan menikah dengan Pangeran Sunda? Siapa yang menjadi narasumber Pangeran Wangsakerta? Jarak waktu sejauh itu apa tidak mungkin telah terjadi pembelokan sejarah? Oh ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa naskah Wangsakerta yang katanya disusun Keraton Kasepuhan Cirebon pada abad 17, kenyataannya baru ditemukan pada tahun 1970 atau abad 20 di luar Keraton Cirebon. Jadi naskah ini bukan asli koleksi Keraton Cirebon secara turun-temurun, tapi ditemukan di luar Keraton Cirebon. Tapi apakah naskah ini memang benar-benar ditulis pada abad 17? Ternyata sejumlah sejarawan dan arkeolog meragukan bahwa naskah tersebut ditulis pada abad 17. Dalam buku polemik naskah Pangeran Wangsakerta yang disusun oleh Edi S. Eka Jati, disebutkan bahwa sejumlah ahli meragukan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan naskah Wangsakerta lainnya itu disusun pada abad 17. Antara lain di sini ada pendapat dari Dr. Andes Bukhari, Profesor Dr. R. Sukmono, Dr. Y. Nurdoin, kemudian Profesor Dr. R. P. Suyono, Dr. Andes U. K. Chandra Sasmita, Dr. Edi Sediawati, dan lain sebagainya. Beliau-beliau ini adalah arkeolog dan sejarawan senior yang menyimpulkan bahwa naskah Wangsakerta bukan ditulis pada abad 17, melainkan ditulis pada abad 20 dan dikuno-kunokan. Dengan kata lain, panitia penyusunan sejarah Nusantara yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta itu tidak pernah ada. Maksudnya, Pangeran Wangsakerta itu bukan tokoh fiktif, tapi tokoh nyata. Sedangkan musyawarah menyusun sejarah Nusantara yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara pada abad 17 itu adalah cerita fiktif. Nah, berdasarkan pendapat dari para ahli arkeologi dan sejarawan senior tersebut, maka kita dapat menafsirkan mengapa Dyah Lembutal dalam naskah Wangsakerta ditulis sebagai perempuan. Jadi penulis naskah Wangsakerta yang dicurigai berasal dari abad 20 berniat menggabungkan cerita sejarah kerajaan Majapahit dalam versi Nagara Kertagama atau versi Purbakala
dicampur dengan versi tradisional yang berasal dari Babat Tanah Jawi. Kalau dalam Nagara Kertagama, Dyah Wijaya ini adalah asli pangeran dari Kerajaan Singasari, sedangkan dalam Babat Tanah Jawi, Raden Sesuro pendiri Mojopahit adalah pangeran dari Kerajaan Pajajaran di Tanah Sunda. Ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya bahwa Kerajaan Majapahit itu anggap saja ada dua universe ya, universe purbakala dan universe tradisional. Dua universe ini berjalan sendiri-sendiri, berjalan masing-masing, tidak usah dicampur aduk, tidak perlu dicocok-cocokkan. Namun, penyusun naskah Wangsakerta tidak berpikir demikian. Dua universe ini dicampur aduk, dijadikan satu. Karena di sini Raden Sesuro disebut sebagai keturunan Sunda, maka Dyah Wijaya pun dibuatkan silsilah yang nyambung dengan kerajaan Sunda. Jadinya seperti ini. Jadi silsilah dalam naskah Wangsakerta ini adalah gabungan dari versi purbakala dan versi tradisional. Raden Sesuro disamakan dengan Raden Wijaya, cucu dari Raja Sunda, sedangkan Dyah Lembutal disebut sebagai wanita. Pertanyaannya, mengapa penyusun naskah Wangsakerta kok mengubah jenis kelamin Dyah Lembutal yang dalam Nagara Kertagama disebut sebagai laki-laki, sedangkan dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara menjadi perempuan? Sebenarnya penyusun naskah Wangsakerta bukan orang yang pertama kali menyebut Dyah Lembutal sebagai perempuan. Dari informasi yang saya dapatkan, sarjana yang pertama kali berpendapat bahwa Dyah Lembutal seorang perempuan adalah Hendrik Kern. Alasannya adalah Dyah bersifat feminin, bukan maskulin. Sedangkan pendapat yang lain yaitu Y.L.A. Brandes mengatakan bahwa Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki. Pada video sebelumnya telah kita bahas ya bahwa Brandes ini adalah sarjana Belanda yang pertama kali meneliti Pararaton dan juga yang pertama kali menemukan Nagara Kertagama. Sedangkan Hendrik Kern adalah sarjana yang pertama kali menerjemahkan Nagara Kertagama. Nah, pendapat Brandes dan pendapat Kern tadi diulas oleh arkeolog pribumi pra-kemerdekaan yaitu Raden Ngabe Purbocaraka. Menurut Raden Ngabe Purbocaraka, pendapat yang lebih masuk akal adalah pendapat Brandes bahwa Lembutal seorang laki-laki. Kenapa? Karena sudah kita bahas di depan tadi bahwa Dyah itu bukan gelar khusus untuk perempuan, tapi juga bisa dipakai untuk laki-laki. Contohnya Dyah Wijaya dalam Nagara Kertagama. Jadi dugaan kami ialah penyusun naskah Wangsakerta yang hidup di abad 20 mencampur aduk antara cerita Dyah Wijaya putra Dyah Lembutal dalam Nagara Kertagama dengan Raden Sesuruh Pangeran Sunda dalam Babat Tanah Jawi dan sejenisnya. Sehingga lahirlah cerita bahwa Raden Wijaya berdarah Sunda. Kemudian penyusun naskah Wangsakerta juga meniru pendapat sarjana Belanda bernama Hendrik Kern bahwa Dyah Lembutal seorang wanita. Kemudian cerita ini dikemas seolah-olah hasil tulisan Pangeran Wangsakerta yang hidup di abad 17. Dengan kata lain, cerita bahwa Raden Wijaya berdarah Sunda dan Dyah Lembutal seorang perempuan itu sumbernya adalah buatan baru, bukan berasal dari sumber purbakala. Lalu bagaimana dengan sumber purbakala? Mengapa sama-sama sumber purbakala ada perbedaan? Dalam Nagara Kertagama disebutkan bahwa Dyah adalah cucu Narasinghamurti, sedangkan dalam Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya adalah putra Narasingha. Apakah benar tuduhan yang mengatakan bahwa penulis Pararaton sengaja menghilangkan Dyah Lembutal? Saya rasa tidak begitu ya. Menurut Pararaton, Raden Wijaya ini punya nama lain Harsawijaya. Padahal dalam prasasti Balawi, Harsawijaya dan Raden Wijaya ini adalah dua orang yang berbeda. Mereka bukan orang yang sama. Kemudian dalam prasasti Mula Malurung disebutkan bahwa Harsawijaya ini adalah raja bawahan Singhasari yang bertahta di Janggala. Prasasti Mula Malurung dikeluarkan pada 1255. Sedangkan Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada 1294. 1255 dan 1294 itu jaraknya hampir 40 tahun. Sehingga saat prasasti Mula Malurung ditulis, Raden Wijaya diperkirakan belum lahir. Berarti ini cocok dengan prasasti Balawi tahun 1305 bahwa Harsawijaya dengan Raden Wijaya adalah dua orang yang berbeda. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi bahwa Harsawijaya dalam prasasti Mula Malurung menjabat sebagai raja bawahan di Janggala. Sedangkan Kertanagara menjabat sebagai raja bawahan di Daha. Pada saat itu yang menjadi raja di Tumapel atau Singhasari masih Wisnuwardana. Nah, Kertanagara ini menduduki Daha, sedangkan Daha adalah kota terbesar yang menjadi bawahan Tumapel, sedangkan Janggala adalah kota terbesar nomor 2. Sedangkan Wisnuwardana dan Narasingha ini memerintah kerajaan Tumapel bersama-sama. Maka masuk akal kalau anak-anak mereka menduduki kota-kota yang paling besar setelah Tumapel. Kertanagara menjadi raja di Daha, sedangkan Harsawijaya menjadi raja di Janggala. Kesimpulannya, Harsawijaya adalah putra Narasingha. Dan penulis Pararaton mengira Harsawijaya dan Raden Wijaya adalah orang yang sama. Itulah sebabnya dalam Pararaton, Raden Wijaya disebut sebagai putra Narasingha. Padahal sebenarnya Raden Wijaya adalah cucu Narasingha. Nah, yang jadi pertanyaan apakah Harsawijaya ini sama dengan Dyah Lembutal? Nah, itu saya serahkan kepada para ahli yang lebih berkompeten.
Nah, sekarang yang kita bahas adalah Prasasti Kudadu. Mengapa dalam Prasasti Kudadu Dyah Lembutal tidak disebutkan juga? Apakah memang sengaja dihilangkan? Nah, Prasasti Kudadu ini dikeluarkan pada tahun 1294. Merupakan prasasti tertua peninggalan Kerajaan Majapahit yang sudah ditemukan hingga saat ini. Dalam Prasasti Kudadu disebutkan bahwa Raden Wijaya ditulis lengkap Nararya Sanggrama Wijaya, disebut sebagai Narasinghamurti Sutatmaja atau cucu dari Narasinghamurti. Mengapa dia hanya menyebutkan nama kakeknya? Mengapa dia tidak menyebutkan nama ayahnya? Jawabnya tentu saja ada di Nagara Kertagama. Dalam Nagara Kertagama disebutkan bahwa Sri Wisnuwardana dan Sri Narasinghamurti memerintah Kerajaan Tumapel bersama-sama. Jadi wajar kalau Dyah Wijaya dalam Prasasti Kudadu itu hanya menyebut nama kakeknya, karena kakeknya ini adalah raja kedua. Prasasti Kudadu itu sebagai legitimasi Dyah Wijaya bahwa dia berhak memimpin dinasti Rajasa. Kenapa? Karena kakeknya juga seorang raja. Ya, kalau dia menyebut nama ayahnya ini bukan raja, sehingga tidak perlu untuk disebut. Jadi bukan niat Dyah Wijaya untuk menghilangkan nama ayahnya, tapi niatnya adalah ingin menonjolkan kakeknya sebagai Raja Tumapel yang memerintah mendampingi Sri Wisnuwardana. Nah, dalam Prasasti Kudadu tadi Raden Wijaya disebut sebagai Narasinghamurti Sutatmaja. Kalau Hendrik Kern menafsirkan Sutatmaja adalah gabungan dari kata Suta dan Atmaja. Atmaja artinya anak laki-laki, Suta artinya anak perempuan, sehingga Narasinghamurti Sutatmaja artinya adalah anak laki-laki dari anak perempuan Narasinghamurti. Maksudnya Raden Wijaya adalah anak laki-laki dari anak perempuan Narasinghamurti. Anak perempuannya di sini adalah Dyah Lembutal menurut tafsir Hendrik Kern. Sedangkan menurut Brandes, Sutatmaja itu adalah gabungan dari Suta dan Atmaja. Atmaja artinya anak laki-laki, Suta artinya anak laki-laki. Jadi Raden Wijaya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki Narasinghamurti. Jadi Dyah Lembutal menurut Brandes adalah anak laki-laki. Mana yang benar? Untuk memastikan mana yang benar, kita tidak bisa melihat kalimat ini saja, tapi juga harus dilihat kalimat lanjutannya. Nah, kalimat lanjutannya berbunyi seperti ini, ya. Narasinghamurti Sutatmaja Kertanagara Duhita Samagama Sampana Kertarajasa Jayawardana Nama Raja Biseka. Di kalimat lanjutannya terdapat kata Kertanagara Duhita Samagama Sampana. Artinya adalah menjadi pasangan anak perempuan Kertanagara. Duhita ini artinya anak perempuan, tidak ada makna lain. Karena di sini anak perempuan menggunakan kata Duhita, maka di sini dapat dipastikan bahwa Suta itu maksudnya anak laki-laki. Kalau seandainya Dyah Lembutal itu perempuan, tentu penulis Prasasti Kudadu akan menggunakan kalimat Narasinghamurti Duhitatmaja. Maka terjemahan lengkapnya adalah seperti ini. Raden Wijaya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki Narasinghamurti yang menjadi pasangan anak perempuan Kertanegara dan memiliki gelar penobatan Kertarajasa Jayawardana. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan bahwa dalam sumber primer yaitu Prasasti Kudadu disebutkan bahwa Raden Wijaya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki Narasinghamurti. Prasasti ini ditulis pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit tahun 1294. Kemudian nama ayah Raden Wijaya dapat kita temukan dalam Nagara Kertagama. Naskah ini ditulis oleh Empu Prapanca pada era kejayaan Majapahit tahun 1365. Kemudian dalam naskah Pararaton yang ditulis pada abad 15 atau 16 sesudah Majapahit runtuh, terjadi penyimpangan cerita di mana Raden Wijaya disebut sebagai putra Narasinghamurti. Itu karena penulis Pararaton mengira Raden Wijaya dan Harsa Wijaya adalah orang yang sama, padahal mereka adalah dua orang yang berbeda. Kemudian pada era Jawa Baru, sekitar abad 17 atau 18, cerita Majapahit yang asli sudah terkubur, diganti dengan cerita dongeng bahwa pendiri kerajaan Majapahit adalah Pangeran Sunda bernama Raden Sesuruh. Kisah ini antara lain tertulis dalam Babatan Ajawi, Serat Kondo, dan sebagainya. Kemudian pada abad 19 akhir dan abad 20, penelitian arkeologi sudah berkembang pesat. Cerita Majapahit yang asli kembali ditemukan, nama Raden Wijaya kembali muncul sebagai pendiri kerajaan Majapahit yang sesungguhnya. Namun demikian, pihak-pihak yang menyusun naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara menulis bahwa Raden Wijaya berdarah Sunda, yaitu meniru kisah Raden Sesuruh dalam Babatan Ajawi. Adapun ayah Raden Wijaya yaitu Dyah Lembutal diubah menjadi perempuan meniru pendapat sarjana Belanda bernama Hendrik Kern. Kemudian cerita ini dikemas, dikuno-kunokan, seolah-olah ditulis oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon pada abad 17. Jadi, dalam hal ini secara tegas saya menolak cerita bahwa Dyah Lembutal seorang wanita karena sumbernya sangat-sangat lemah, yaitu naskah buatan baru. Lalu bagaimana dengan cerita bahwa Raden Wijaya berdarah Sunda?
Boleh-boleh saja berpendapat demikian, asalkan ada sumber yang valid, misalnya prasasti atau rontal kuno. Akan tetapi, kalau sumbernya lemah seperti Babatana Jawi atau naskah Wangsakerta, ya mohon maaf, pendapat tersebut tidak dapat kita gunakan. Tapi biasanya pendukung naskah Wangsakerta bertanya seperti ini. Kalau dia Lembutal seorang laki-laki, lalu siapa dong nama ibu Raden Wijaya? Masa pendiri Majapahit tidak diketahui nama ibunya? Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab tidak tahu. Bagi saya, lebih baik menjawab tidak tahu sambil menunggu ditemukannya bukti yang valid daripada memaksakan diri menggunakan bukti yang tidak valid. Nanti jadinya malah mengada-ada. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dengan penyampaian saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.